Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Jumat saudara? Sabtu Minggu saudara, insya Allah ya. Vacationnya, holidaynya, liburannya, hari-harinya adalah hari-hari yang selalu bermanfaat. Biar kata libur, tapi nggak ketinggalan duha. Biar kata libur, tapi nggak ketinggalan sholat berjamaah. Pemirsa yang dirahmati Allah, saya senang sekali membawakan tema semua orang bisa jadi pengusaha. Karena atas izin Allah, materinya pun saya bawa secara universal. Artinya kalau sudah perhatikan pembahasannya, bukan hanya kemudian melulu tentang bagaimana orang menjadi pengusaha, tapi dibawa keluar dengan spektrum yang lebih luas lagi. Tentu semua ini karena izin Allah. Mari kita berdoa dulu pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman, warzuqna fahman, wa amalan mutaqabbalan, wa rizqan halalan wasi'an mubarakan. Ya Allah, tambahkan kami ilmu yang bermanfaat, yang berguna, dan amal soleh yang kemudian diterima. Rizki tambah banyak, umur sehat, ya, umur panjang, badan sehat, kemudian insya Allah wafat. Inna nas'aluka ya Allah husnal khatimah. Kita minta dalam keadaan husnal khatimah, amin. Mengawali Senin pagi ini, kita melanjutkan dulu surah Ali Imran ayat 64-65. Ya, bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallaha wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون Sadaqallahul azim. Baik, kita teruskan pemirsa. Masih ingat materi ini ya? Materi tentang pindah kuadran. Dari pengusaha lokal menjadi nasional, nasional, regional, kemudian menjadi dunia. World class. Wow, mantap. World class businessman. Dari karyawan menjadi pengusaha, office boy menjadi owner, sopir menjadi pengusaha rental atau menjadi majikan, kecil jadi besar, asongan menjadi raja retail, gaji kecil jadi gaji besar, jadi tidak nyaman menjadi sangat nyaman, dari bakul menjadi warung kecil, menjadi punya warung kecil, dari warung kecil menjadi toko kecil menjadi apa nih? Apaan sih? Supplier. Tulisan sendiri. Supplier menjadi distributor, distributor menjadi produsen, ya, atau punya pabrik. Yang tadinya pasarnya daerah sendiri menjadi pasarnya daerahnya orang lain itu ya, sampai se-Indonesia. Syarat untuk bisa pindah kuadran yang kita akan pelajari hari ini. Cara untuk pindah kuadran yang kita pelajari hari ini. Ya, kemarin sudah saya bicarakan mengenai syaratnya. Sebelum kita berpikir tentang pindah kuadran, kita harus muhasabatun nafs. Kita pikirin dulu, benar nggak langkah kita, hidup kita udah benar belum? Ya, tentu tidak perlu nunggu sampai benar, tidak perlu menunggu sampai sempurna. Mana ada orang yang sempurna? Tapi setidaknya, ketika saudara-saudara kemudian sudah memulai perubahan itu, sudah memulai kemudian langkah-langkah perbaikan diri, mulailah kemudian menata diri untuk mengembangkan diri lebih bagus lagi, lebih luas lagi, insya Allah. Islam membutuhkan saudara semua. Supaya saudara maju, tidak menjadi beban keluarga. Saudara semua maju, tidak menjadi beban daerah. Supaya saudara maju, tidak menjadi beban negara.
Justru kita yang kemudian membawa manfaat buat orang tua kita, anak turunan kita, keluarga kita, kampung kita, negeri kita, insya Allah. Mudah-mudahan, ya. Baik, kita biarin dulu yang lewat-lewat duluan. Nanti kita akan bicara segmen yang kedua tentang cara untuk pindah kuadran. Bismillahirrahmanirrahim, pemirsa yang dirahmati Allah. Bila Anda bisa punya 2 warung, kenapa buka 1? Jika Anda bisa punya 2 toko, kenapa buka 1? Ketika Anda bisa punya 2-3 pabrik, kenapa buka 1? Ketika Anda bisa merekrut 1000 karyawan, kenapa cuma 100? Ketika saudara kemudian bisa memutarkan modal 10 miliar, kenapa 1 miliar? Kenapa ketika saudara kemudian bisa menguasai satu pasar, kenapa Anda tidak mudah menjelajah ke pasar yang kedua, pasar yang ketiga? Ketika Anda sudah menguasai satu produk, kenapa Anda tidak melangkah kepada produk yang kedua? Asal ukurannya bukan nafsu. Ukuran adalah ibadah dan kepentingan. Ibadah dan Allah SWT punya kepentingan. Amal soleh. Ingat cerita hari Jumat kemarin? Bagaimana seorang yang memulai dengan kios kecilnya, tapi dia memimpin karyawannya untuk mengaji, untuk belajar Quran, untuk sholat duha, sholat berjamaah. Lalu sekali waktu, kemudian sama-sama sholat berjamaah, sholat qiyamul lail berjamaah tapi dari rumah masing-masing. Direktur ngingetin karyawannya, Masya Allah. Kalau Anda sudah bisa seperti ini, maka kepentingan Allah dan Rasulnya pula lah, kepentingan agama pula lah untuk saudara mengembangkan dakwah dengan jalan ekonomi. Bayangkan ya, kalau saya adalah seorang pemimpin perusahaan, saya akan bilang kepada karyawan saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para karyawan-karyawati saya yang dirahmati Allah. Hari ini kita akan ada tes tertulis dan tes bacaan untuk mengetahui saudara-saudara bisa baca Quran atau tidak. Wah, karyawan mulai ribut. Wah, nggak usah khawatir, saya nggak marah kok. Justru Allah pilihkan saya menjadi pimpinan Anda semua. Saya khawatir, takut-takut saya ditanya sama Allah, bagaimana karyawan-karyawati Anda, bagaimana orang ikut dengan Anda, bisa baca Quran tidak, baca Quran tidak, mengabaikan Quran tidak, jauh dengan Quran tidak, dekat dengan Quran tidak. Hari ini kita tes. Tapi maaf nih, saya harus bikin peraturan baru di kantor ini, bahwa setelah 3 bulan, saudara mengikuti ya, BBQ, belajar baca Quran, BBTQ, belajar baca tulis Quran, lalu saudara masih tidak bisa, mohon maaf, saya harus sepertinya mengistirahatkan Anda dari kantor kami. Maka pesan saya sebagai owner, berjuanglah, berusahalah untuk bisa baca tulis Al-Quran. Terima kasih, pengumuman ini saya sampaikan. Segera sekretaris saya akan bikin surat tertulis untuk diumumkan menjadi pengumuman tertulis buat saudara-saudara semua. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Wah, itu saudara malah wajib punya 1000 karyawan kedua, punya 1000 karyawan ketiga, punya 1000 karyawan yang keempat. Subhanallah. Caranya seperti apa, saudara? Caranya udah saya bocorin sebenarnya pada ya, episode yang menjelaskan tentang pindah kuadran, yakni dengan sedekah dan doa, sedekah dan ibadah. Saya ingin bercerita sedikit tentang perjalanan saya, Yusuf Mansur. Walaupun mungkin saya bukan siapa-siapa ya, tapi saya sempat melihat secara astagfirullah ya, ini kalau cerita ini kan cenderung riya dan sum'ah ya. Riya tuh kita ada bangganya sama ibadah, sum'ah tuh memperdengarkan nama orang lain. Ada riya, pengen orang lihat, ada sum'ah. Ya, ini dari ro'a, dari melihat ya. Ini dari sami'a, mendengar, sum'ah memperdengarkan. Sami'a mendengar, sum'ah memperdengarkan. Riya dari ro'a, ya melihat, riya, ya, riyaan ini. Ya, ini sum'ah. Ini memperlihatkan, ini memperdengarkan. Memperdengarkan apa? Amal soleh. Saya mengajar ini dekat sekali sama riya dan sum'ah. Tapi harapan saya, saudara memaklumi ini sebagai apa? Sebagai uswatun hasanah. Targhiban linnasi fil iqtida. Tahun 99, ini kisah Masya Allah pemirsa, menjadi kenang-kenangan saya. 99 saya dagang es mambo. Ya, es mambo tahu kan? Es yang diplastikin itu loh. Plastikin itu, satu esnya itu 500 perak. Apa yang saya jual? Jus kacang hijau. Jus kacang hijau. Modal saya tuh 14.000. 14.000 ini, kalau berpikir the loser, bisa apa dengan 14.000?
Makanya saudara-saudara tuh yang jadi karyawan, karena Anda nggak pernah berpikir pindah kuadran aja. Padahal kalau Anda berpikir pindah kuadran, para karyawan, sebenarnya tidak perlu Anda lompat track dari pekerja jadi pengusaha. Mikir aja dari yang the smallest thing gitu loh. Dari yang paling kecil. Kayak saya nih, 14.000 udah bisa bikin es jus kacang hijau. Padahal nggak punya blender loh. Gimana caranya saya bisa punya blender? Saya ke tetangga saya yang punya blender. Saya bilang sama dia, bisa nggak saya sewa blendernya? Tetangga saya ketawa. Ya iyalah, masa blender aja sewa, pakai aja. Subhanallah. Maksudnya begitu. Tapi kan jadi mulia kita. 14.000, 3.000 saya pakai buat sewa blender. Kemudian 11.000 saya beli kacang hijau, kelapa, kemudian gula, ya. Jadilah 70 kantong plastik. 70 kantong plastik kacang hijau. Tahun 99. Ini tahun dimana saya keluar dari penjara waktu itu. Saya keluar dari sel, ya. Begitu keluar, saya belum balik ke keluarga saya dulu. Saya cuma bilang sama Allah Azza wa Jalla, temanin saya. Saya ingin merajut hidup saya kembali. Ya Allah, qulillahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasha, tanzi'ul mulka mimman tasha. Saudara ya, saudara tuh punya orang tua, saudara punya istri, saudara punya anak. Saya aja nggak punya siapa-siapa saat itu. Saya cuma bilang sama Allah, saya cuma punya Engkau ya Allah. Saya punya Engkau ya. Saya cuma punya Engkau ya Allah. Saudara sekarang punya suami, punya istri, punya anak, punya teman. Saya dulu nggak ada yang mau. Sekarang aja orang pada Ustaz, Assalamualaikum. Dulu nggak ada. Saya cuma punya Allah. Saya mulai nih. Saya mulai. Saya jagang, saya bawa ke terminal. Saya turun naik bus. Makanya kalau saudara udah punya segala-galanya ya, udah punya duit buat modal, udah punya barang, udah punya pasar, tapi saudara malah nggak sukses tuh. Sebenarnya ada saudara yang nggak punya, jadi saudara nggak punya Allah. Saudara nggak punya Allah. Kalau saudara punya Allah nih, saudara nggak perlu yang lain. Saya berkenalan dengan ilmu sedekah. Saya bersyukur banget. Kenal sama ilmu sedekah, bersyukur. Saya tidak akan pernah bisa pindah kuadran begitu hebat. Drastis ya. Pindahnya tuh begitu drastis. Aplok. Apa nih sedekah? Saya belajar ilmu sedekah sederhana. 10 dikurang 1 bukan 9. Berapa? 19. Kok 19 Ustadz? Iya, 1 yang disedekain dipulangin 10 kali lipat. Sehingga saudara bisa punya saldo 19. Lihat matematika yang aneh ini. 10 kurang 1, 19. 10 kurang 2, 28. 10 kurang 3, 37. Terus 10 kurang 9, 91. 10 kurang 10, 100. Level perpindahannya bukan level kuantum, bukan level saving. Kalau saudara kan level saving ya. Level saving. Contoh. Saudara ngontrak sekarang. Lalu saudara nabung nih 100.000 sebulan. Kadang-kadang kantong 500. Terus nanti dapat 10 tahun tabungan saudara 20 juta. Lalu saudara berangkat DP-in rumah. Perpindahan saudara ini tidak kuantum. Bukan pindah kuadran. Tapi kalau saudara menikmati pola kayak saya, atas izin Allah, ya Allah, ini saya bukan riya, bukan sum'ah. Ya, saudara kemudian memakai ilmu, ya ilmu sedekah. Ketika saudara punya 10, injek sampai 0 gitu. Saudara malah punya 100. Ini kan kuadrannya luar biasa gitu. Kita terusin ya. Ini adalah the beginning-nya. Insya Allah kita akan mulai dari kisah ini. Saudara maaf saya terbawa suasana ya. Ingat zaman dulu gitu loh. Ingat ketika, ya mudah-mudahan lah dosa-dosa saya Allah ampunin. Jangan bikin dosa baru lagi. Tidak ada lagi kemudian yang membuat Allah menjadi punya alasan untuk menghancurkan saya. Dan menghancurkan saudara semua. Betul, ini kalimatnya betul. Jangan sampai Allah punya alasan untuk menenggelamkan saudara punya harta. Jangan sampai Allah punya alasan untuk menghancur rumah tangga, menghancurkan rumah tangga. Jangan sampai.
Jangan sampai kita jaga betul. Ittaqun nar, wattaqullah haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sekuat tenaga. Insyaallah sampai ketemu di segmen berikutnya. Tetap di Wisata Hati Antv. Bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar tentang semua orang bisa jadi pengusaha karena semua orang punya modal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau harus bermodalkan uang, maka yang bisa jadi pengusaha cuma anak orang kaya. Cuman yang dapat fasilitas dari bank. Cuman yang kemudian punya modal, toh? Tapi kalau saudara bisa jadi pengusaha dengan modal doa, yang kaya punya, yang miskin punya. Yang kemudian banyak duitnya punya, yang nggak ada duitnya punya. Saudara udah belajar juga bahwa modal itu adalah orang tua, ibu, istri, anak-anak, atau suami. Orang kaya punya istri. Orang miskin juga punya istri, insya Allah. Kalau nggak punya istri, dia punya adik. Kalau nggak punya adik, dia punya kakak. Dia punya yang lain-lain, insya Allah. Asal tidak Tuhan itu duit. Bukan modal, bukan pikiran juga. Kalau semua pengusaha harus pinter, nyatanya banyak yang pinter, nggak jadi pengusaha. Apalagi kalau kemudian kita langsung ke sumber utamanya, yakni pengusaha dengan bermodalkan Allah. Konkretnya apa sih bermodalkan Allah? Adanya di kumpulan wajib sama sunnah ini doang. Yang wajib diselenggarain, yang sunnah dilaksanain. Yang wajib dikerjain, yang sunnah dihidupin. Gitu. Kita bicara tentang pindah kuadran, ya, dengan cerita flashback ke posisi saya di tahun 99. Ingat saudara? Tanggalnya saya ingat, 25 Mei. Saya bawa nih, termos es. 27, ya, saya bawa. Saya ke terminal Kalideres, saya naik turun bis. Nawarin es. Es Pak. Alhamdulillah, kalau ada yang mau. Coba kalau sekarang saya ini jualan, insya Allah dah. Insya Allah. Dulu nggak ada yang mau. Orang saya dagang satu hari 70 kantong yang saya bawa nih. Alhamdulillah, laku 5. Dari 70 kantong, laku 5. Masih ada 65 kantong. Saya temenung gitu loh. Di, apa ya, kan ada tukang batu es tuh. Ya, tukang balok, balok es ya. Satu baloknya tuh 1.500 perak. Saya tuh megang duit itu 2.500. Kan satunya 500 perak kan. Lakunya berapa tadi? 5. Saya punya duit nih 2.500. Pilihannya buat saya adalah ongkos makan, tapi 65 kantong plastik saya menjadi basi, atau saya tidak makan. Lalu saya bisa beli batu es, lalu 65 kantong ini tidak basi, atau saya pilih makan, tapi jalan kaki sambil nenteng kemudian batu es. Dan saya memilih yang nenteng. Saya pilih makan, yang 1.500, kemudian saya beli itu balok es. Lalu balok es segede-gedenya itu, yang Yusuf Mansur dulu nggak kayak begini, kecil banget, kayak lidi. Saya bopong itu, ya Allah, sampai kasihan itu si abangnya. Mungkin kalau tahu itu bakalan jadi Yusuf Mansur yang di Antv, dia foto duluan, tuh foto deh sekarang deh. Ya 2012 mah gue susah motonya. Nggak ada yang tahu, maka karena nggak ada yang tahu nasib ente, hanya Allah yang tahu, berbaik-baiklah sama Allah SWT. Kisahnya belum selesai pemirsa. Kita terusin ya, besok kita terusin kisahnya. Ingetin saya teman-teman untuk melanjutkan kisah ini. Baru sampai di balok es. Kita berdoa yuk untuk Antv dan untuk kita semua yang udah lewat ulang tahunnya maupun yang belum, mudah-mudahan bisa mempersembahkan terbaik untuk Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman Rahim. Bukan panjang dan pendeknya umur, baik pendek panjangnya umur perseorangan maupun lembaga, keluarga maupun perusahaan, tapi adalah amal solehnya. Ya Allah, terimalah amal soleh Antv dari jam 5 sampai setengah 6, khususnya ya Allah di acara wisata hati ini, menjadi amal soleh yang menyelamatkan Antv dari segala keburukannya, dari segala kemudian kekurangannya. Ya Allah, bimbing teman-teman semua, direksinya, untuk bisa menjadi TV yang terbaik di negeri ini. Terbaik menurut manusia, dan lebih penting lagi terbaik menurut Engkau ya Allah. Berikanlah kesejahteraan buat karyawan-karyawatinya. Naikin gaji terus, tiap tahun naik, tanda bahwa penghasilannya pun bertambah. Tapi juga bikin semua karyawannya bisa kemudian bertambah ibadahnya, bertambah amal solehnya,
bertambah iman Islamnya. Ya Allah Rahman Rahim, buat semua sahabat-sahabat kami pemirsa yang sekarang ini mengaminkan doanya. Sepenuh-penuhnya doa ini pun kembali kepada semua yang mendoakan. Mudah-mudahan bertambahnya umur, bertambah pula ampunan Engkau ya Allah, bertambah pula rizkinya, bertambah keselamatannya, hingga nanti kami sama-sama menghadap padamu ya Allah dalam keadaan yang sudah Engkau ampuni, yang sudah Engkau ridhai. Rabbighfir lana warhamna alaina walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, sampai ketemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.